Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fardal Al-Nur dari kelas 2E Prodi D3 Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mengoperasikan dan mensimulasikan pengendali. Yang kedua, mengamati karakteristik pengendali proporsional atau P, proporsional integral atau PI, dan proporsional integral variatif atau PID grup tertutup sistem pengendali. Yang ketiga, menganalisa respon untuk perubahan set point secara servo system dan perubahan disturbance secara regulator system. Pada closed loop control system dibagi menjadi dua, yaitu servo problem dan regulator problem, dengan tujuan yang sama, yaitu set point berubah dan disturbance berubah. Pada discontinuous controller terdapat on-off controller, sedangkan pada continue controller terdapat proportional controller atau P, proportional integral controller atau PI, dan proportional integral variative controller atau PID. Kondisi kritis yang akan kita gunakan di sini adalah kondisi kritis, di mana kondisi ini ada di antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil. Kondisi kritis di sini ditandai dengan grafik yang memiliki puncak yang sama tingginya dengan sumbu X berupa waktu dan sumbu Y berupa PT atau proses variabel. Data pertama yang didapatkan adalah data hasil pengamatan kondisi kritis dengan nilai PBC yang telah diketahui, yaitu 4,5. Di sini waktunya terhenti pada detik ke-393, sedangkan persen PP-nya konstan pada angka 4,5. Kemudian dibuatlah kurva kondisi kritis. Pada langkah selanjutnya kita harus mengetahui tentang waktu yang digunakan untuk menghitung PB. Di sini kita menggunakan garis bantu yang berupa garis merah untuk mengukur dua kurva sama yang pertama kali muncul. Sebelumnya kita ukur dulu garis kotak kecilnya. Setelah itu kotak kecil itu menandakan waktu 10 detik. Setelah dapat ukuran dari jarak kotak kecil tersebut, kita mulai ukur juga jarak antara kedua puncak tersebut. Setelah itu kita gunakan rumus jarak kedua puncak dibagi jarak kotak kecil dan dikali dengan 10, sehingga data yang didapatkan PC nya berupa 11,25 detik. Untuk menentukan nilai PC berdasarkan grafik AI dan parameter pengendali untuk tuning dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols, kita menggunakan ketetapan yang dimana proporsional P untuk mendapatkan KC-nya dengan cara 2 kali PBC, untuk proporsional integral dengan cara 2,2 kali PBC, dan untuk proporsional integral variatif dengan rumus 1,7 kali PBC. Ketetapannya ada di tabel di atas, kemudian didapatlah angka seperti tabel di bawah, dimana untuk proporsional PB nya 9, untuk proporsional integral PB nya 9,9, untuk proporsional integral variatif PB nya 7,65, untuk KC nya untuk proporsional 11,11, untuk proporsional integral 10,10, sedangkan untuk proporsional integral variatif yaitu 13,07. Untuk tau I nya untuk proporsional tidak ada, sedangkan proporsional integral yaitu 9,34 detik, untuk
proporsional integral derivatif yaitu 5,63 detik. Untuk tahunya proporsional dan proporsional integral tidak ada, dan proporsional integral derivatif dapat tahu 1,46 detik. Tuning atau penyetelan. Tujuan tuning adalah untuk mengatur parameter kendali berupa KC atau PB, tau D dan tau I agar mencapai kriteria respon pengendali yang baik. Kriteria respon pengendali yang baik yaitu pertama, overshoot minimum. Yang kedua, decay ratio sama dengan seperempat, rise time minimum, respon time minimum. Untuk data yang kedua adalah data hasil penggunaan tuning dengan pengendali proporsional dengan nilai PB yang ditahu yaitu 9 dengan SP1 nya 40% dan SP2 nya 45%. Kemudian kita membuat kurva respon hasil tuning dari pengendali proporsional. Di sini ada 3 garis, yaitu garis biru bawah adalah garis di mana terjadinya perubahan pada PP, sedangkan garis biru di tengah adalah garis batas konstan PP atau batas bawah, sedangkan garis oranye yang di atas adalah garis batas atas dan PP. Di sini kita akan mencari nilai A, B, dan C. Untuk nilai A kita cari dengan titik kurva paling atas dikurangi dengan batas bawah. Di sini titik kurva paling atas ada di 45,4 dikurangi dengan batas bawah dengan nilai 4,3 hingga didapat nilai 1,1. Sedangkan untuk nilai B kita gunakan batas bawah dikurangi dengan batas garis dimulai terjadi perubahan PP di mana 4,3 dikurangi dengan 41,7 sehingga didapatkan hasil biasanya dengan nilai 2,6. Sedangkan untuk nilai C didapat dengan nilai titik kurva kedua dikurangi dengan nilai batas bawah dengan titik kurva bawah dengan nilai 4,6 dikurangi dengan nilai 4,3 sehingga didapatkan hasil 2,3. Untuk analisis parameter hasil respon tuning pada pengendali proporsional didapatkan parameter overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, rate of oscillation, dan offset. Untuk overshoot didapatkan dengan cara membagi A per B sehingga didapatkan nilai 0,4231. Untuk decay ratio didapatkan dengan cara C per A sehingga didapatkan nilai 0,2727. Untuk peak time adalah waktu yang digunakan untuk mendapatkan puncak pertama. Pada kurva tersebut, puncak pertama didapatkan pada waktu 9 detik sehingga kita masukkan 9 detik. Untuk rise time di sini adalah waktu di mana garis mulai menyinggung batas bawah atau batas bawah yang di sini batas bawah yang maksud adalah 44,3. Jika diperjelas dapat diasumsikan bahwa garis tersebut ada di tengah-tengah kotak kecil, yang dimana kotak kecil tersebut satu kotak kecil tersebut sama dengan 10 detik. Jika di tengah-tengahnya maka 10 detik dibagi 2, maka hasilnya 5 detik. Untuk response time didapatkan 161 detik. Response time di sini yang dimaksud adalah waktu yang dimana dalam didapat keadaan stabil. Konstan di sini kita lihat dari batas bawah ini, dimana kurvanya
mulai steady state atau tidak ada perubahan. Pada di sini setelah diperjelas dapatkan response time-nya ada di angka 161 detik. Untuk period of oscillation di sini yang dimaksud adalah jarak waktu peak pertama, selisih waktu peak pertama dengan peak kedua. Di sini peak pertamanya ada 9 detik, kemudian peak keduanya muncul pada waktu 28 detik, sehingga kita cari selisihnya dan didapatlah period of oscillation. Untuk offset adalah selisih antara batas atas dan batas bawah. Di sini batas atasnya 45 dan batas bawahnya 44,3. Selisihnya adalah 0,7%. Data yang kedua adalah data hasil pengamatan tuning proportional integral. Di sini yang diketahui adalah nilai PB 9,9, nilai tau D 9,34 detik. Untuk SP1 dan SP2 nya sama, yaitu 40% dan 45%. Di sini kita buat juga grafik kurva respons tuning pengendali proportional integral. Tidak lupa juga untuk menentukan batas mulai, batas bawah, dan batas atas. Untuk analisis parameter hasil respon hasil tuning pengendali proporsional integral, parameternya sama dengan pengendali proporsional sebelumnya. Ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, rate of oscillation, dan offset. Untuk tata cara pencariannya sama juga. Pada nilai overshoot, decay ratio, dan peak time-nya kita tidak masukkan karena puncak pertama dan puncak kedua itu ada di bawah batas bawah, sehingga tidak bisa dimasukkan. Untuk rise time atau waktu mulainya menyentuh batas bawah ada pada 42 detik. Di sini cara mencarinya sama dengan yang tadi, satu kotak kecil dianggap 10 detik, sedangkan jika diperbesar garis yang di batas bawah itu ada melebihi sedikit dari kotak yang kelima, sehingga bisa diasumsikan itu sebagai 2 detik. Untuk 4 kotak sebelumnya kita anggap 40 detik, jika dijumlahkan maka hasilnya 42 detik. Untuk response time-nya, waktu yang jumlah waktunya digunakan untuk steady state ada pada 246 detik. Pada waktu 246 detik ini kurvanya mulai steady sampai ke bagian terakhir. Untuk period of oscillation-nya tidak ada juga karena peak 1 dan peak 2 nya tidak bisa dimasukkan. Untuk offset didapat dari batas atas 45 kurang dari batas bawah 44,9, sehingga didapatkan 0,1%. Kemudian data yang ketiga dan data yang terakhir adalah data hasil pengamatan tuning pengendali proporsional integral derivatif. Di sini nilai yang diketahui adalah PB 7,65, tau I 5,63 detik, dan tau D 1,46 detik. SP1 dan SP2 nya sama, 40 dan 45%. Untuk kurva respon hasil tuning pengendali proporsional integral derivatif sama, kita tentukan dulu batas mulai, batas bawah, dan batas atas. Kemudian kita mencari nilai A. Nilai A didapatkan dari peak tertinggi kurangi dengan batas bawah.
batas bawahnya adalah 44,9 sehingga selisihnya adalah 0,2. Untuk B-nya didapat dari selisih batas bawah dengan batas nilai. Batas bawahnya dengan nilai 44,9 dikurangi dengan 41 sehingga hasilnya 3,9. Untuk nilai C didapat dari tinggi pik kedua dikurang dengan batas bawah. Kebetulan nilai pik kedua dan pik pertama itu sama sehingga dikurangi batas bawah, hasilnya juga sama yaitu 0,2. Untuk analisis parameter eksponensial untuk mengenali proporsional integral derivatif, kita masih menggunakan format yang sama yaitu overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Untuk cara mencarinya juga masih sama. Untuk nilai overshootnya yaitu upper B artinya 0,2 dibagi 3,9 sehingga hasilnya 0,0513. Untuk decay rasionya yaitu C per A. Di sini C-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk peak time-nya di sini waktu puncak pertama ada di waktu 17 detik. Rise time-nya yaitu waktu di mana garis proses variabel mulai menyentuh batas bawah. Di sini jika diperjelaskan dia menyentuh angka 12 detik karena sudah melewati satu kotak dan melebihi kotak kedua. Untuk response time-nya itu selisih dari waktu peak pertama dengan waktu peak kedua. Waktu peak pertamanya 17 detik dengan selisih peak kedua yaitu 22 detik hingga didapatkan hasil 5 detik. Untuk period of oscillation-nya yaitu waktu di mana batas bawah sudah steady state ada di 356 detik. Setelah melewati 356 detik mereka akan steady state, tidak ada yang berubah. Data yang terakhir adalah offset. Offset adalah selisih batas atas dan batas bawah yaitu 45 kurangi 44,9 sehingga didapatkan 0,1%. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada keliru dalam penyampaiannya. Saya ucapkan